Salam. Ya. Kan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bisa melaksanakan ngaji, terutama pembahasan mengenai penyakit hati. Dan malam ini yang akan dibahas itu adalah masalah banyak juga. Ini ada tujuh lembar ya. Saya copy 7 lembar ya. Saya kira Mhm. pembahasan malam ini sangat komprehensif dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kita Amin. dalam melaksanakan ini. Karena penyakit hati ini penyakit samar-samar. Hmm. Orang sadar sadar tidak sadar padahal akibatnya juga luar biasa. Itu yang kalau misalnya kita mau penyakit yang bukan hati tindakan ya misalnya berzina, Ya. mencopet itu real. Itu Mhm. oke, saya menghindar karena tahu. Tapi penyakit hati ini niat menghindar tapi melaksanakan itu yang jadi masalah ya, masalah yang berat buat kita itu. Ya. Menghindar, tahu akibatnya tapi masih melakukan dan itu masih ada dalam dalam hati kita semua. Untuk itu Mbah Yul, Ustadz Yul, mudah-mudahan malam ini bisa memberikan pengarahan yang sangat bermanfaat buat kita semua. Hmm. Silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ternyata warahmatullahi secara fisikal itu sakit jantung itu juga silent killer ya kan. Jadi kalau kita mau ngeblok segala macam itu nggak kerasa loh. Udah 90% tuh masih 90% blocking itu masih belum terasa. Ngerti ya? Ternyata wabarakatuh. penyakit fisikal hati itu juga silent killer. Ini lebih silent killer lagi ini yang penyakit hati beneran nih. Gitu. Ya, sebab tak share ininya. Ya, kita sekarang sudah sampai ke penyakit yang ke-10. Dulu. Hmm. Ya, jadi masih ada 15 yang eh, muka-muka tahun ini selesai lah, ya toh. Udah ini. Jadi kita udah ngelewatin apa nih? Hubud dunia, hubul mal, segala macam ya, buhut, pelit, dengki. Kalau yang ini, suh itu soal tamak, rakus, kikir, ya. Kita bisa lihat orang yang kayak gitu. Coba Saukat tugas baca Kat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 10 kita bahas syuh, artinya tamak, rakus, kikir yang sangat melekat pada hati. Dalam Mataharat Al-Qulb, Imam Al-Mawalud, Imam Al-Maulud biasanya menyebut setiap penyakit hati dengan bait syair atau nazam. Lalu para ulama menjelaskan maknanya panjang lebar dalam syarah. Untuk penyakit asyuh, bait yang terkenal dalam surat Maharat Al-Qulb adalah Bismillahirrahmanirrahim. As-suhu antamna'a ma alaika wa tatlub ma laisa yahiqul laka. Artinya asyuh adalah engkau menahan apa yang wajib atasmu untuk diberikan dan engkau menginginkan sesuatu yang sebenarnya bukan hakmu. Jelas ya ini ya. Jadi dia pelit, ya, orang Jelas. pelit tuh kayak gitu kan. Kalau haknya nggak mau ngasih dan pengennya ngambil haknya orang lain. Iya, nah, Meskipun berkecukupan ya. iya, iya, meskipun berkecukupan. Yang namanya kikir, kalau orang miskin kikir, apa yang dikikirin? Iya, iya. Nggak ada yang dikasih. Ya, jadi ini bagi kita kita ini yang nggak.
nggak miskin. Iya toh. Monggo terusin. Makna bait ini sangat dalam. Imam Al-Maulud menjelaskan bahwa orang yang terkena asyuh memiliki dua sifat sekaligus. Satu, menahan hak orang lain, seperti enggan sedekah, zakat, membantu keluarga, atau memberi hak orang lain. Yang kedua, menginginkan yang bukan haknya, rakus terhadap dunia, jabatan, harta orang lain, dan tidak rela melihat orang lain mendapat Hmm. nikmat. Sekarang ini ya kalau disebut kenapa zakat tuh hak orang lain? Udah pernah saya jelaskan tuh. Kenapa? Yon, kenapa Yon? Hmm, berat. Eh, Tidak sanggup. Itu apa ya? Kenapa zakat itu dianggap menahan hak orang lain? Sebenarnya ada 12 golongan ya yang dapat menerima zakat ya. Hmm, Hmm. Enggak, tapi intinya zakat itu sebenarnya kita bayar zakat. Membersihkan harta kita. Ya, zakat itu memang, memang artinya membersihkan kan, zakiyah zakat. hmm, Hmm. hmm, Tapi Zakiyah. kenapa itu dianggap bukan sedekah ya? Kalau sedekah Hmm. zakat sendiri itu Wajib. hmm, wajib ya. Kenapa? Karena gini, setiap usaha kita, kita tuh nggak bisa sendiri kan, ya. hmm. Kita Ya, tuh ya. nggak bisa mencapai sesuatu sendirian tuh nggak bisa. Ya toh, dihitung-hitung itu secara minimum ya, itu 2,5% tuh dibantu orang lain. Apa yang kita capai. Dan orang lain Betul, itu betul, betul. dialokasikan oleh Allah ke orang miskin. Ya. Gitu. Jadi intinya itu nggak ada orang klaim itu saya sukses ini karena sendiri nggak ada. Hmm, 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 Lebih dari 2,5, tetapi agama itu selalu yang minimum supaya orang hmm, mengerjakan tanpa dosa gitu. hmm, Ya, hmm, ya. Terus membantu keluarga. Kenapa hak orang lain? Banyak kan di di Quran sebutkan apa mengasih apa karib apa keluarga dekat kerabat. hmm, Ya itu kan kita kita gede bisa ini kan dari keluarga. Ya toh. Oyon bisa hmm, jadi direktur misalkan apa anu hmm, segala semua hmm, itu. Jadi karena di akhirat itu namanya tagobun. Tagobun tuh tuker-tukeran transaksi ya. Jadi mendingan hak-haknya itu kita berikan di dunia ini kayak untuk orang miskin, untuk keluarga segala macam ya. Jadi hal seperti itu. Coba kalau kita kaji begini ya, orang yang serius membersihkan hati itu dia itu dermawan ya toh. Apa hmm, namanya tepos hmm. liro bahasa Jawanya apa sih Ya, tepos liro ya. bahasa Sundanya apa sih tepos liro itu bahasa Sundanya apa Ina Hmm. tepos liro ya. Pileleyan. Apa Bukan. ya pokoknya ngerti lah keadaan orang lain gitu ya. Rumongso. Rumongso oh ya. eh, terus yang lebih parah ini kan ini sifat Hmm, koruptor itu nih ya hmm, sifat koruptor wah dia mikirnya nanti kalau kalau pensiun nggak ada duit, ini kebetulan masih pejabat, gitu, ngambil sana ambil hmm, sini, hmm, ya, hmm, hmm, hmm. ya begitulah. Tapi itu eh, menarik juga tadi itu yang mengenai Mhm, apa hidup tidak sendiri artinya tidak ada kemampuan mhm, sendiri gini individual gitu ya itu nggak menarik. ada. Tapi ada nggak hints di Al-Quran atau di hadis mengenai bisa kepikir ke situ itu gimana atau hanya insting aja Oh atau enggak, semua ada yang nggak ada. ya semua yang saya sampaikan, saya kan ikut Hmm, hmm, tafsir guru saya itu hampir 7 tahun ya, karena diulang-ulang hmm, gitu. hmm, hmm, Jadi katam tuh.
Itu dari Hmm. mereka, dari guru-guru saya. Iya, tapi ada ininya nggak? Ada Oh, ada ininya ya. ada misalnya tekstualnya lah, apa maksudnya? Bi, bi, Coba bi- ini aja sih supaya karena hmm, biasanya kita tuh memang ada sih ada biasanya di hmm, kalau Islam ya. Tapi biasanya ada karena ini kadang-kadang seperti itu tadi eh, saya ditanya itu ini juga itu apa namanya eh, buta gitu ya. Kayak hmm. kita tahu memang tahu tapi setelah itu oh sih kok ada ya ternyata ininya gitu ya. Ada Ternyata logikanya ada gitu jalan ya. ada logikanya gitu loh itu Hmm, biasanya. Hmm. iya, nanti saya cariin deh, nanti saya cariin. Iya 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 Iya. itu penting kayaknya itu penting karena apa ya kadang-kadang kan ya kita perlu ini untuk memudahkan untuk berdakwah juga ya. Iya, iya iya betul betul. Betul. memang Hmm, ya. hmm. Kalau saya suka sih itu mendekati dengan logika itu. Hmm, 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 Karena hmm. apa? Dicontohin Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sangat logis. Tahu nggak waktu waktu menjebak Raja Namrud. Hmm, Raja Namrud itu kan dia apa? Sangat sangat hmm, 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 berkuasa sangat ini kan. hmm, Jebakannya dia begini. Dia, Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, Raja hmm, Namrud hmm, manggil dua orang, kamu mati, kamu hidup. Yang mati dibunuh gitu kan. Gitu ya. hmm, 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 Terus pinter Nabi Ibrahim udah tahu dia mah gitu. Yang kedua dia bilang Nabi Ibrahim hmm, bilang hmm, apa? Nah, Tuhanku menerbitkan hmm, matahari hmm, dari hmm, hmm, timur. hmm. Kamu bisa nggak dari barat? Iya iya Makanya betul. dia marah-marah terus dibakar itu. Hmm, hmm. Mhm. Iya, oke. Iya ya oke nanti dicari ya. Oke. Hmm, Iya, monggo hmm. terusin Sokat. Ya, sebelum saya teruskan, saya ada pertanyaan. Mhm. Kenapa zakat itu tidak boleh kepada orang tua, tetapi boleh terhadap saudara kandung? Ah, oke. Ntar dulu. Emang, ah, hmm, masa sih ada kayak gitu? Kan kita nggak boleh memberikan zakat kepada ibu kita, bapak kita. Zakat itu kan orang miskin ya. Ya, tapi saudara kandung itu boleh, yang miskin ya, artinya yang kurang mampu ya. Nggak tahu saya. Coba itu saya mulai dulu ada pengertian itu Oh ya, karena ya karena orang tua itu bukan sebagai muzamil ya, orang tua oh kandung. tapi di sini saya tanya ChatGPT itu katanya karena memang kalau ngasih ke orang tua itu kewajiban bukan bukan bagian Oh, dari. ya, tapi tidak dimasukkan dalam zakat, Lah ya makanya nggak bisa karena itu kewajiban jadi nggak. kewajiban bahwa kita membayar. Tapi saya baru dengar ini apa cerita kayak gitu. Nggak kepikir saya. Nah, Iya itu udah lama banget tuh saya. Hmm, Jadi kalau saya ngasih ibu saya itu bukan zakat, hmm. tetapi saudara kandung saya perhitungkan zakat saya. Gitu. Kayak gampangnya ke anak kita ngasih ke anak kan nggak bisa diambil zakat Nggak karena itu nggak bisa, tanggung jawab kita. nggak Ya, bisa, ya makanya ke orang anak tua nggak dia bisa. begitu. Kayaknya logikanya kayak sama. Jadi Nah, orang tua tuh di bawah tanggung jawab kita kan. Betul betul. Masuk akal. orang tua dibawa, anak dibawa. Iya. Iya ya. Jadi Istri. semua yang tanggung jawab kita, istri nggak bisa. Iya, itu nggak boleh ada transaksi zakat ya untuk Hmm, pengalian ini. betul betul. Iya Zakat fitrah boleh. iya iya emang. Nggak bisa. Zakat fitrah itu saya Jadi belum kepala tahu kalau keluarga zakat fitrah saya zakat fitrah pembantu, istri, anak yang belum kerja segala macam itu kan zakat fitrah. oh Terus kita yang membayar zakat mengenai zakat fitrah. fitrah. Iya Tapi membayar lihat untuk lagi mereka iya membayar.
pihak ketiga. Mm-mm. Jadi ada ini zakat Tapi di masjid. itu di Quran termasuk common sense. Kayak di Quran tuh nggak boleh apa menikahi apa ibu, anak sama tante Hmm. gitu kan. Tapi nggak disebutkan nenek. Bukan berarti boleh kena, tapi karena itu udah common sense. Itu ada yang bahas gitu. Ngerti nggak? Hmm. Ya. Jadi semua tuh Hmm. pendekatan kita itu harus common sense. Iya. Oke. Monggo terus. Ya. Makna syuh. Syuh bukan sekedar pelit biasa. Dalam penjelasan para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Maulud, syuh adalah satu, cinta dunia yang berlebihan. Dua, takut kehilangan harta. Ketiga, rakus terhadap milik orang lain. Keempat, keengganan mengeluarkan hak Allah maupun hak manusia. Hmm. Orang yang terkena syuh bukan hanya sulit memberi, tetapi juga satu, selalu merasa kurang, Hmm. ingin menguasai, iri bila orang lain mendapat nikmat, dan hatinya sempit walaupun hartanya banyak. Nggak enak kan? Hidup kayak gini kan nggak enak ya. Gitu. Hmm. Ya. Ya. Coba kaya tapi makanya cerita yang saya ceritakan minggu lalu itu orang kaya di sini di Toronto yang punya apa pabrik farmasi. Dia akhirnya istrinya dibunuh terus dia gantung diri itu kan ya mungkin merasa kurang merasa segala macam. Kalau kita kan makan nasi satu piring, berlian dua piring kan cukup ya. Zakat. Hmm. Istri 4 ini ya, cukup. Oke, Itu orang terusin. bule ya? Bule atau bukan? Boleh, boleh, boleh. Bule. Ada juga ya gitu. Iya, Saya kayak. pikir orang Jepang. Kalau Jepang kan bisa begitu. Bule Oh, baru dengar ada. kalau Jepang harakiri kan termasuk Hmm. akidah ya. Hmm. 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 Rasa malu ya. Ya, Hmm. Hmm. harakiri teman. Kalau ini orang boleh kaya raya, dia nembaknya di depan apa kolam Hmm. Hmm. renangnya, Hmm. tuh. Hmm. 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 Hidupnya mewah. Hmm. Masya Allah, makanya yang paling paling aman tuh deket karena Allah. Ya, kan? Kayak ini loh, yang saya tunjukkan ini. Saya bolak-balik di sini karena ini penting sekali kalau memahami ini. Coba Yon cerita dijelasin ini apa ini? Hmm. Ya itu Spinning kita wheel. beredar ya spinning wheel kita beredar di garis Ya apa? apa? Filosofinya apa? Ya filosofinya kita harus eh, punya 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 sambungan ke pusat. Jadi ada Kenapa? garis sambung ke pusat itu yang menarik ke pusat itu kan jadi kan ada tarikan gaya sentripetal, ada sentripugalnya, sentripugal keluar, sentripugalnya tuh ke hati ke dalam itu ingat kepada Allah, apa Hmm. iman lah, iman. Jadi segala lintasan kita ini harus tetap beriman kepada Allah. Maksudnya ada garis sentri sentripet sentri ini sentripegal ya pegalnya ya, bukan Sentrifugal. sentripugal. Yang ke dalam itu apa ya? Sentipetal tuh yang mental. Yang mental, ya, Sentrifugal sentripugal yang yang ke dalam ya. Ya. Sentrifugal yang narik. Hmm. Nah, yang narik kan. Jadi ada garis tarik ke dalam ini itu kita eh, tetap kita ingat atau kita beriman kepada Allah. Jadi posisi Ya. kita di mana di Hmm. spinning wheel? Ini spinning wheel ini bayangkan ini Ya. dibayangkan ini muter ya. Ini Dan ada spinning mana? wheel ini tergantung dari iman. Jadi mungkin kalau terlalu jauh ya eh, ini makin dekat kepada Allah ya makin dekat kepada ke dalam gitu ya. Oke. Kita kira-kiranya gitu. Hmm. Saya tambahin ya. Kenapa ini saya bikin
penyakit hati ini merah-merah. Ini posisi kita ini, posisi kita. Hmm. Taruhlah kita punya ujub ya, ujub di sini. Kalau ini muter, dia kan terombang-ambing ini ya. Kadang-kadang di atas sini, kadang di sini, kadang di bawah. Ya toh? Ini kita soal hati. Ini terombang-ambing nih. Hmm. Kalau orang ITB kan tahu, kalau kita di tengah, walaupun ini muter kayak gangsingan gitu, ini bergerak nggak di tengah? Di tengah persis nggak bergerak, kecepatan nol. Tahu nggak? Di hubnya, di pusatnya. Walaupun ini muter nggak karuan sampai 1 kilo per detik gitu ya. Di tengahnya ini diem. Ya itu kita belajar itu kan. Makanya kita berusaha membersihkan penyakit-penyakit. Karena penyakit itu membawa kita itu attachment ke dunia ini. Ini dunia nih yang di luar. Kalau kita di tengah, nggak terpengaruh dunia, keadaan yang kita hadapi naik, turun, senang, susah, ya segala macam itu nggak terpengaruh kita. Hati kita itu nggak terpengaruh. Hati kita tuh cool gitu. Kalau pas sukses seneng nggak sombong, kalau pas jatuh ini nggak minder gitu. Konstan. Ngerti nggak? Itu yang diharapkan. Makanya ini saya buka dengan apa namanya surat 57 ayat 20 ini yang waktu turun Rasulullah nangis itu. Itu karena Hmm. Rasulullah khawatir banyak nanti Ini kalau umatnya kesian. yang terombang-ambing karena Hah. dia cinta dunia. Ini semua ini karena cinta dunia ini. Kalau kita ke Allah deket, makanya disebutkan kalau di Quran, ya ayyuhalladzina amanu itu kan sesuatu yang masih berproses. Itu selalu di belakangnya itu ada reward, ada punishment. Tapi kalau Allah nyebutkan mukminun selalu aflah, sukses. Qad aflah, benar-benar orang mukmin. Karena al mukminin kalau bahasa Arab ya, kalau pakai al the itu udah pasti. Jadi orang yang sudah nggak punya penyakit hati ini, dia bersih itu disebut di Quran al mukminun. Selalu kalau Allah nyebutkan al mukminun selalu yang baik-baik. Tapi kalau ya haladan amanu itu bisa apa? Bisa baik Proses. bisa jelek karena masih Hmm. posisi di sini. Dan kita itu ada 25 penyakit yang harus kita lawan begitu. Jadi ini filosofinya dalam sekali. Oke, cut terusin cut. Oke. Allah berfirman, "Waman yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun." Artinya, barang siapa dijaga dari sifat syuh pada dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Hasr 9. Iya, Ayat ini menunjukkan bahwa syuh adalah penyakit besar yang menghancurkan keberuntungan akhirat. absolutely. Jadi jangan kikir. Penjelasan Imam Al-Ghazali Ihya Ulum Al-Din menjelaskan bahwa akar utama syuh adalah hab dunia, cinta dunia berlebihan, takut miskin, lemahnya tawakal kepada Allah, panjang angan-angan hidup, merasa aman dengan harta. Ya, yang paling susah di sini itu nomor 4. Menurut Ya, toh? Panjang angan-angan. panjang angan-angan. Terlalu jadi wah, kalau saya begini, kalau saya begini. Menghayal. Ya, ya. Mendingan apa yang dihadapin, ya toh? Ya toh? Ya kan? Panjang angan-angan hidup. Menghayal tuh. Menghayal kan temannya setan itu menghayal. Iya. Oh, Nah, pengen punya Porsche, mobil yang mahal, gitu kan? Tapi bagus juga itu kan. Jadi membuat kerja Tapi keras. iya, tapi menghayal urusan teknologi beda lagi. Iya. Sekali lagi ini kita harus tapi ikuti dengan common sense. kita kadang-kadang
menghayal dalam ibadah ya, misalnya, aduh, saya kalau nanti di sorga bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW, itu menghayal apa itu? Karena kalau lihat Bukan perjuangan Nabi dibanding kita mah, kita jangankan, hah? panjang angan-angan hidup itu ya bukan bukan kayak gitu kan. Yang bikin kita itu jadi pengen korupsi, pengen ini gitu ya. Misalkan Saukat pengen udah punya dua, pengen empat istrinya gitu kan. Terus wah, terus korupsi gitu. Ya kan? Tapi pengen empat nggak perlu korupsi dong. Iya, iya, iya. Oke. Malah, malah ada yang penyumbang. Wis ora usah ngajari kan. Wis terus. Terus ke kan. Ya, aja melok kalah kabeh. Oke, menurut Imam Ghazali, orang rakus sebenarnya miskin dalam hatinya, walaupun gunung emas dimilikinya. Ya dah. Tanda-tanda syuh menurut Imam Ghazali berat untuk bersedekah. Selalu menghitung untung rugi pribadi. Sulit membantu orang, tidak rela orang lain lebih sukses. Sangat takut kehilangan, sibuk menumpuk dunia tanpa tujuan akhirat. Hmm. 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 Ya ini kayak ini ya kejadian, misalnya kita ada orang punya 1 billion US dollar, terus di pasar turun 2 poin, wah itu udah stres dia, Iya. stres, Hmm. iya kan, Ya, iya. stres gitu. Aduh, saya sekian, udah Padahal jangan iya, kawan padahal billion, iya. 5 dolar aja udah hidup dia. Iya, makanya. Padahal ya kita yang kita butuhkan tuh makan 3 kali kan. Tidur nyenyak, udah. Hmm, hmm, Ya, tapi kita itu ngomong begini tapi banyak orang yang ke harta yang akhirnya nggak karuan. Untung. ini ini yang tidak rela orang lain lebih sukses. Ini sebenarnya udah penyakit parah nih. Hmm. Kenapa dia nggak rela? Apa hubungannya sama orang itu gitu kan? Iya. Misalnya sekarang saya ngelihat Yulianto di Kanada, rumahnya mungkin 30 M gitu kan. Nah, biarin aja, kenapa saya harus tidak suka gitu ya. Kan itu sebenarnya diada-adakan dalam hatinya. Aduh, Hmm. Iya. ini ya, misalnya itu kan sebenarnya kalau kita menyadari bahwa kita sering ikhlas dan bersyukur, Hmm. itu sangat tidak perlu, sangat tidak perlu. Dan itu tidak bermanfaat dalam kehidupan dia. Hmm. Masa sih saya lihat Mustari misalnya ya kan, waduh rumahnya laku 20 miliar, ya, apa ya, 10 miliar itu, waduh. Itu yang dipikir, banyak yang pikir begitu. Bukan saya, I'm not joking. Tapi banyak orang, misalnya tetangga mobil baru, itu cabang-cabang pembicaraannya aneh-aneh itu. Waduh, mungkin Hmm. dia korupsi, atau dia dapat warisan, atau aneh-aneh pokoknya. Menghayal yang enggak. Itu sering terjadi. Tapi ada Sehingga dua. kita juga Hmm. eh, Ada dua kita yang kita boleh iri. membatasi dalam exposing. Expose itu kan kadang-kadang kita jangan riak ya. Riak itu kan expose ya. Oh punya terlalu apa, expose kekayaan, terlalu Hmm. expose kepandaian. Nanti orang ada feedbacknya, ada yang itu yang tadi itu menyangka-nyangka nggak karu-karuan gitu Hmm. kepada kita. Hmm. Ada dua yang kita boleh iri apa? Ada yang tahu? Ketebalan iman ya. Bukan. Iri pada seseorang gitu ya. Apa? Ya lebih pandai, lebih Terus, banyak ilmu. Hmm. jadi eh, satu ada orang yang kaya, tapi dia dermawan. Hmm. Terus yang kedua orang yang berilmu, dia suka ngajar. Itu kita Hmm. boleh iri.
Karena di akhirat nanti luar biasa tuh orang-orang kayak gitu tuh. Hmm. Timbangannya berat gitu. Hmm. Orang kaya yang dermawan itu kita iri bisa. Hmm. Irinya jadi kompensasinya kita pengen jadi kaya, pengen dermawan juga gitu. Tapi setelah kaya pelit. Hmm. 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 Gitu. Oke, terusin Kak. Ya. Beliau menjelaskan bahwa hati yang dipenuhi syuk tidak akan pernah merasakan qanaah Nah, tenang. atau ketenangan. Iya kan? Ya, ini semua ini kan logis semua ya. Iya, Itu logis banget, sangat logis. sangat. Ya. Kadang-kadang kita itulah kita tahu begitu, tapi masih ada ya dalam hati itu ya nyerempet-nyerempet ke hal-hal seperti itu, nggak bisa hilang sama sekali. Ya, makanya manusia itu kan disebut insan. Tahu insan itu apa? Insan. Insan itu kalau latansa, jangan lupa gitu kan kalau bahasa Arabnya latansa. Insan itu pelupa, makhluk Hmm. pelupa. Kita itu makhluk pelupa. Hmm. Insan suka lupa. Udah dikasih tahu nggih 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 balik itu nggak kepanggih gitu ya. Hmm. Itu. Mahalul khoto ya, mahalul khoto. Halil kata. Hmm. Iya. Oke, terus Kak. Penjelasan Imam Al-Maulud. Dalam pembahasan penyakit hati, Imam Al-Maulud menjelaskan bahwa syuh lebih dalam daripada bakhil. Perbedaan, bakhil menahan milik sendiri, syuh ingin memiliki sendiri, plus ingin memiliki orang lain, plus tidak rela orang lain menikmati nikmat. Hmm, gitu. Itu kayak apa hatinya ya? Hatinya itu panas terus ya, ya Panas kan? terus ya benar. Ah, mendidih terus, nggak enak kan? Kira-kira ya bisa kan ngelihat orang yang kayak gini gitu, ya toh. Ya, kalau orang ngelihat kayak gini gimana? Responsnya kita gimana? Kita ada temen yang kayak gini, kita gimana? Kak, Kita lebih kita tidak interest untuk lebih dekat gitu. Artinya karena kita juga tidak ya mungkin seumur-umur kita ini kan yang harta ya, kepemilikan harta seseorang itu bukan menjadi saingan kita. Jadi kalau ada orang berharta nyolot gitu ya, nyolot artinya arogan ya, aroganis. Itu kalau kita dekatin, kita itu menderita loh sebenarnya. Saya hmm. ini pribadi, saya pribadi. Saya itu mendekati orang-orang kaya. Saya kan sering datang di rumahnya Hilmi Panigoro ya. Itu tiap Jumat malam minggu terakhir itu ada jazz itu ada di situ. Jadi tapi cara ngomongnya saya nggak suka. Cara ngomongnya I don't like at all. Jadi mereka itu kadang-kadang kayak orang bego itu Yul gitu. Karena dia udah kaya, udah ini ngomongnya seenaknya. Ini tidak semua ya, tapi pada saat saya ketemu beberapa orang itu dan cara ngomongnya itu nggak intelek malahan orang-orang kaya ya. Nggak intelek gitu. Karena terpengaruh udah saya nggak butuh apa-apa kok. Saya mau ngomong seenaknya aja gitu kayak Trump gitu kali ya. Oh Jadi gitu ya. kalau orang yang masih membutuhkan perlu dunia untuk hidupnya, dia kan akan berlaku sopan. Sama seperti pegawai kan. Pada saat dia sebagai employee, wah sopannya itu luar biasa meskipun itu dibuat-buat gitu ya. Tapi kalau dia sebagai the owner, ya kan, wah dia mau ngomong apa terserah dia gitu loh. Hmm. Artinya begitu dalam kehidupan itu. Hmm. Jadi kalau saya bicara sama orang-orang di pasar tradisional, saya sering belanja ya di pasar tradisional gitu. Itu omongannya memang nggak masuk di otak-otak anak ITB ya. Tetapi bahagia gitu loh. Dia bisa ketawa lepas, dia bisa ngomong nggak Hmm. melihat saya adalah engineer, dia nggak melihat saya apa.
Jadi malah lebih apa ya, lebih clean ya, Lebih tulus gitu ya, bersih lebih gitu. tulus ya. Lebih Nah, tulus gitu. Dan itu saya rasakan. Meskipun gini, mereka itu yang dijual di pasar itu, saya bilang dia itu adalah pahlawan. Para ibu-ibu itu jam 1, jam 12 itu udah ada di pasar. Malam. Sampai mendekati jam 5. Baru dagangannya habis dan besok diulangin lagi. Padahal dia tuh datang dari puncak, dari pusat-pusat sayur ya. Dia hmm. masuk ke pasar. Dan dan lucunya para ibu-ibu itu masih masih mau, misalnya 3.000 masih mau ditawar 2,5 ya. Nah, saya pikir agak Nah, hal itu kadang-kadang saya rasakan sebagai pembelajaran ya buat saya. Begitu nikmatnya ya, dan saya bersyukur saya bisa menikmati itu gitu loh. Kadang banyak orang yang nggak mau gitu, saya kan ini, saya kan itu, nggak mau ke ini, saya harus makan di tempat orang-orang yang selevel sama. Itu penyakit itu, salah satu penyakit itu yang kalau menurut saya. Memang semua nabi itu berdoanya apa? Eh, Al-hikni bisolihin. Jadi dekatkan aku dengan orang-orang yang baik. Makanya bagus kayak kayak kamu mau ke wet market, ke orang bawah, itu bikin kita itu tentram gitu. Ya itu perlu. Jadi dekat orang-orang yang baik, orang yang tulus, ya dah. Orang yang berilmu itu bikin kita enak, tentram. Jangan dideketin orang-orang yang jelek-jelek. Kalau istilah Jawanya tuh kebo gupak, tahu kebo gupak. Ina tahu tuh kebo gupak. Buku Pak, nih, Tahu kan ya. buku Pak, Saya lihat buku sendiri Pak. waktu kecil tuh. Kan ada pelajaran SD kebo gupak. Saya terus ngelihat oh, apa ada orang yang angon kebo itu kan. Ada satu kebo yang kotor itu kan. Akhirnya semua kotor semua nempel-nempel itu. Jadi pengaruh jelek tuh gampang nular. Oke, monggo terus. Oke. Beliau menjelaskan bahwa akar syuh adalah satu, lemahnya keyakinan kepada rizki Allah. Hmm, Orang takut memberi karena merasa rizkinya akan habis. ya. Kedua, ketergantungan hati kepada materi. Harta menjadi sumber rasa aman, bukan Allah. Hmm, Tiga, penyakit cinta dunia. Dunia menjadi tujuan hidup, bukan alat menuju akhirat. hmm, Keempat, takut kehilangan status. Kadang orang rakus bukan karena butuh uang, tetapi takut kehilangan hmm. posisi sosial. Iya. Ini dalam nih. Coba ibu-ibu, Bu Ina, Bu Anida ada pertanyaan? Bapak-bapak aja yang nanya terus nih. Ya, Belum ada. belum ada ya. Oke. Ya, Yon. kalau saya mau komen aja. Monggo. Biasanya satu keluarga, terutama kalau saya perhatikan keluarga muda biasanya ya, mereka selalu memikirkan kalau perlu uang misalnya mereka menghitung ya, mungkin karena pengaruh sistem ekonomi kita untuk nanti maksudnya ya, kalau sudah punya anak perlu untuk sekolah anak berapa gitu loh. Sehingga kadang-kadang karena kesulitan ya anak-anak muda sekarang berpikirnya uang itu perlu disimpan begitulah istilahnya untuk masa depan. Nah, itu memang kalau pelajaran ekonomi kan begitu. Tetapi ada berbeda dengan ilmu kita di dalam yang kita pelajari di sini kan. Sehingga bagi saya pribadi agak sulit menerangkan terutama ke anak-anak yang mungkin berpikirnya dalam dunia ekonomi seperti sekarang. Itu artinya semuanya harus direncanakan, harus dihitung berapa untuk misalnya biaya rumah, biaya sekolah anak, semuanya dihitung. Begitu. Terima kasih. Oke, saya komentari ya. Jadi pertama dasarnya memang harus diajarkan bahwa
ada dua hal yang kita tidak bisa kontrol. Ada dua hal yang kita bisa kontrol. Yang dua hal yang bisa kontrol itu ilmu dan iman. Artinya untuk mencapai ilmu dan iman itu kita harus ngoyo, harus planning, harus ngerjain gitu, harus berusaha. Dua yang kita tidak perlu kontrol dan pasti diberi Allah. Itu mati dan rezeki. Artinya bukan fatal, artinya bahwa udah rezeki dari Allah, aku nggak usah kerja di rumah aja, nanti datang rezeki. Bukan kayak gitu. Selalu di dalam Islam itu Allah mengajarkan sabab. Ya, akan ada, Allah tidak akan mengubah nasib seseorang atau sesuatu kaum sampai mereka itu ngerubah sendiri. Artinya kita diharapkan juga action. Coba sekarang anak nggak mau sekolah, nggak mau kerja, ya dia nggak hidup kan. Ya, jadi rezeki itu lebih banyak kita itu berusaha, nanti Allah yang akan membuat sukses. Makanya saya suka di ayat 19 surat Mulk itu ya, yang awalam yaro ila thairi fauqahum safati wa yakbitna ma yumsikuhunna ila rahman innahu bikulli shay'in basir. Di situ ayatnya saudara sekali. Apakah kamu nggak ngelihat burung di atasmu? Fauqahum safati wa yakbitna. Allah nggak menyebutkan di situ burung terbang, tapi burung itu apa? Membuka dan menutupkan sayap, ini kan safati wa yakbitna. Ya, ma yumsikuhunna ila rahman. Eh, Tidak ada yang bisa bikin mereka terbang kecuali Allah. Itu filosofi yang saya pakai untuk hidup ini. Artinya apa? Di dalam berusaha, ya, kita itu melihat situasi, kondisi, kemampuan kita, kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kalau burung itu hanya bisa ngepakkan ini kan, burung itu kan nggak bisa apa ya, loncat apa, nggak bisa manuver yang lain, dia cuman begini, ya dah. Karena dia bisa begitu, tapi Allah bikin mereka bisa terbang. Manusia juga begitu. Kita bisa apa ini? Dengan keadaan ini kita begini. Kalau kita ngajar anak begitu, jadi dia nggak ngoyo nggak ini, ya tak. Kemudian kalau kita kerjaan apa ini, Allah pasti akan bikin dia sukses begitu. Tapi kalau yang disebutkan tadi, kalau mau saving itu justru bagus, tapi bukan karena takut miskin gitu ya. Saving untuk planning untuk ini dipakai untuk ini itu secara manajemen itu positif. Tapi eh, di yang dimaksud di sini adalah apa ya? Coba Saukat kamu bisa nambahin nggak yang maksud di sini yang kamu sebutkan tadi? Ya, mungkin begini, kalau orang masih tidak cukup secara leverage-nya dia, leverage ya, karena orang leverage ada yang cukup rumahnya 30 meter persegi ya, sepeda motor, dia udah cukup. Ada orang yang lebih besar, mobil mewah. Saya pikir itu nggak salah, karena dia punya leverage disesuaikan dengan kemampuan dia dan dia yakin dengan usahanya dia ini rezeki yang Allah berikan akan dia dapat. Sehingga dia punya leverage. Nah, kalau misalnya ada orang yang sudah establish ya, dalam arti anak udah mentas KB, sekolah udah, pokoknya dia itu bisa seperti burung udah dilepaskan ya. Dia bisa mengepakkan sayap sendiri, itu anak-anak apa yang menjadi kewajiban kita. Terus kita masih ngoyo untuk menumpuk lah, ini menumpuk ya, bukan mencari ya, menumpuk harta. Artinya apa? Kalau harta itu adalah income, passive income, itu menumpuk gitu. Hartanya dia nggak kerja, dia passive income, ya kan, seperti royalti atau ngalang buku. Saya kira penumpukan harta itu, kalau menurut saya zakatnya nggak 2,5%, dia harus lebih, karena dia nggak kerja, nggak usaha. Karena dia punya usaha awal, dia punya royalti, punya macam-macam, dan dia masih menumpuk itu harta, dan tumpukan harta itu digunakan sama dia untuk satu,
sosial, leverage. Biasanya orang pengen di sosialita ya, kalau di Indonesia bilang sosialita, itu para artis-artis itu ada kumpulan namanya sosialita, dan di situ isinya pamer tas, Hermes, pamer berlian, pamer mobil, pamer segala macam. Dan saya tahu itu. Itu mereka itu dalam kehidupan pamer, sociality. Jadi sosialita sama di Europe, para artis itu udah keblinger gitu. Artinya ini yang harus kita salahkan itu ya kelompok-kelompok yang seperti ini gitu. Dia itu sudah nggak melihat ke bawah lagi. Kehidupan dia itu sudah up sehingga seperti Yul bilang, orang yang sangat kaya akhirnya bunuh diri karena apa? Zona nyaman dia itu nggak boleh diganggu. Keganggu sedikit dia down. Dia down. Seperti bintang film seperti Arnold Schwarzenegger atau siapa ya yang dia pada saat jaya manusia itu zona nyamannya luar biasa. Dia kesentuh sedikit zona nyamannya, dia nggak kuat batinnya. Dia bisa bunuh diri, bisa macam-macam. Itulah yang sebenarnya arti kenapa kita di Islam ini very beruntung ya, kita dapat hidayah dalam masa, karena kita di level manapun kita nggak akan down. Di level manapun kita nggak akan down. Karena apa? Dalam batin kita everything going to Allah. Nah, saya pikir itu salah satu yang bisa saya ini. Ya. Memang dalam soal rezeki atau harta ya, di matematik Quran itu beda dengan matematik kita. Kayak seminggu lalu saya bilang kan, kalau 5 dikurangi 3 itu tinggal 2. Ya, kalau di Quran nggak diajarin kayak gitu. Kalau kita Allah janji itu janji Allah lah ya. Kalau kita bersedekah atau kita kalau itu memberi itu ya, itu bukan 5 dikurangi 3 2, 5 dikurangi 3 bisa jadi 1000. Enggak, karena ganjaran Allah dan itu nyata loh. Dan itu nyata. Kita perhatikan, saya bilang kan, saudara, keluarga atau teman yang dia tuh kaya tapi dia dermawan, itu tambah naik rezekinya apa hartanya gitu. Dan itu aneh memang. Coba dipraktekkan deh. Ya toh. Gitu. Monggo terusin, ini mungkin ambil. Ini bahaya syuh ini sangat menarik ya saya. Karena bahaya syuh satu, menghancurkan ibadah. Ya, sedekah terasa berat, zakat terasa menyakitkan, membantu orang terasa rugi. Kenapa saya sering bilang bahwa jika kamu tidak merasakan nikmatnya beribadah, kamu akan selalu ingat nikmatnya berbuat dosa. Jadi kalau kita memberikan sedekah, ya, itu ada kenikmatan yang harus kita berikan, kita rasakan, sehingga kita meninggalkan kenikmatan dosa. Yang kedua, menghancurkan hubungan manusia. Jadi orang tamak, mudah curang, manipulatif, suka memanfaatkan orang, dan sulit untuk tulus. Ya. Makanya jauhi orang yang tamak tuh jauhi aja tuh. Ya, sebenarnya Yul, kalau kita belajar mengenai psikologi ya, itu kita bisa tahu loh, orang itu tamak, orang itu culas ya, dari gerak mata, dari gerak bibir ya, itu kelihatan loh bahwa orang ini berniat jelek karena begitu pembicaraannya dia itu. Karena saya pernah belajar sama dokter ini mengenai dokter spesialis jiwa. Dia bilang kalau orang yang kamu ajak bicara itu mengulangi kata-kata yang sama lebih dari 2 kali, dia udah ada bohong di dalam. Ada sekarang bohong kalau di kita dalamnya. ketemu orang kayak gini gimana, Kat? Ketemu orang yang mudah curang manipulatif, karena prinsip saya nggak mau menyakiti orang ya. Paling sedikit saya diem dan saya tidak akan WhatsApp sama dia atau teleponan sama dia. Saya nggak mungkin ngomong lu bohong, nggak. Saya nggak akan. Karena apa? Kalau saya melakukan itu saya menyakitkan hati dia. Whatever ya, dia mau is it right or wrong. Tapi pada saat saya mendaulat dia atau judgment, dia sakit hati, saya nggak mau. Jadi
paling sedikit saya diem dan saya nggak mau deket lagi gitu. Artinya deket itu udah WA, telepon atau bertemu, apalagi. Ada dua cara ya kalau untuk orang kayak gini. Untuk dakwah kita deket dia tapi kita tunjukin yang benar itu begini. Nggak usah ngomong nasihat itu kan bukan pakai ngomong tapi pakai mal ya. Eh, yang kedua kita jauhin. Ya, tahu nggak tahun 2019 itu ada juara apa ya? Kayak Tai Chi itu ya, anak perempuan yang di SEA Games itu ya, yang di Indonesia itu. Dia Cina kan, Cina Indonesia. Dia masuk Islam setelah jadi juara itu karena dia selalu dideketin temennya yang apa? Nunjukin sholat. Kalau pas latihan dia sholat gitu. Dia sengaja temennya itu. Akhirnya dia terpengaruh dia masuk Islam. Jadi artinya kalau ngelihat orang yang kurang ini ya, yang tamak yang ini, tindakan pertama jangan dijauhi langsung. Ada rasa kasihan kita kepada orang itu karena orang yang kayak gini kan masuk neraka dan hidupnya nggak enak kan. Kalau kita sebagai teman kita deketin, kita jangan ngomongin kamu curang, kamu ini enggak, tapi kita tunjukin apa yang mana yang benar gitu. Kalau dia memang baik, pasti dia akan bergerak gitu. Tapi kalau udah dicoba 1, 2, 3 tahun kayak ini ya tinggalin aja. Karena itu hidayah itu hanya dari Allah gitu. Oke, monggo terusin. 3, menjadi sumber banyak dosa. Imam Ghazali menjelaskan banyak dosa besar lahir dari cinta harta. Contoh seperti riba, korupsi, penipuan, hasad, perebutan kekuasaan, bahkan pembunuhan. Iya, itu benar kan? Kita hidup di zaman kayak gini nih, zaman kayak ini nih, gitu. AI segala macam itu udah isinya penipuan semua. Iya, Itu di PU ya, Yul, PU, Menteri Pekerjaan Umum, itu kalau orang dari eselon 2 mau ke eselon 1, itu harus ditandatanganin oleh semua eselon 1 yang ada. oh ya, Iya, jadi ya Yoyan tahu itu untuk kenaikan itu. Jadi kita mau nggak mau harus baik kepada semua eselon 1. Which is dia mau sombong, mau kaya, mau kalau enggak dia kayak vote gitu ya. Oh ini ada salah. Itu terjadi di teman saya tuh Pak Sumaryanto itu. Sumaryanto itu jago banget tuh di PU dan dia cerita sama saya begitu, Kat, kalau di pegawai negeri kamu harus tahan mental. Kamu harus nunduk ke atas, kamu harus ngayomi di bawah. Dan kalau kamu menyinggung yang di atas, finish. Kan banyak istilah, oh tugasnya di yang basah ya. Saya takut nanti yang di basah itu artinya opportunity untuk korupsinya banyak. Jadi ada istilah basah dan istilah kering. Jadi sebenarnya ya nggak tahu ya sistem ini di Indonesia ini memang begitu gitu. Jadi harus jilat atas gitu loh, jilat supaya dia mendapat yang basah. Itu. Oke. Di Quran itu ada disebut ya satu ayat ya. Waktu malaikat mencabut nyawa, kan orang itu dianggap malaikatnya itu zalim itu ya. Terus ditanya malaikat, kenapa kamu begini? Ya kayak misalkan dia korupsi segala macam. Terus dia alasannya ya seperti itu, hanya lingkunganku begini-begini. Jawab malaikat apa? Ini ada di Quran. Kan dunia itu luas. Allah bikin dunia itu artinya apa? Bukan hanya apa secara luas tanahnya ya, tapi kesempatan segala macam. Jadi artinya kalau kita masuk ke sistem yang korup, paling aman kita keluar dari situ. Kalau kita nggak bisa benerin ya,
nggak bisa kuat, nggak bisa benerin, daripada terimbas keluar. Karena di malaikat itu ngasih tahu bahwa nggak ada excuse. Kamu di situ, kamu tahu itu bahaya, kamu terimbas. Ya udah masuk neraka. Disebutkan akhirnya disebut dia masuk neraka. Artinya nggak ada excuse kalau di apa lingkungan yang jelek. Kalau kita nggak bisa ini kita harus keluar. Karena alasannya malaikat itu Allah bumi Allah luas, artinya kesempatan yang lain itu ada. Begitu. Itu terjadi di saya ya. Di saya. Saya pernah keluar nganggur setahun saya karena situasi yang saya nggak suka. Begitu. Oke, terusin. 4, hati yang selalu gelisah. Jadi orang rakus tidak pernah merasa cukup. Semakin banyak harta, semakin takut dia kehilangan. Mhm. Ya. 5, menghalangi tawakal. Hati bergantung kepada saldo, bukan kepada Allah. Saldo. Iya. Saldo duit. Tanda syuh sudah parah. 1, selalu memikirkan uang. Tidak bahagia kecuali saat mendapatkan keuntungan. Sedih berlebihan ketika rugi. Sulit melihat orang lain sukses. Mengukur semua dengan materi. Tidak puas walaupun kaya. Enggan membantu walaupun mampu. Ya, ini kayak tadi Mbak Anita, kalau bisa dipakai ini untuk nasihatin putra-putranya atau siapa ini. Ini sebenarnya semua ini bukan pendapat saya. Ini semua dari Imam Maulid sama Ghazali. Al-Imam Ghazali ya. Saya sarikan aja itu. Ya, ini dikasih aja nanti dia aja baca gitu, kemudian ada pertanyaan di ini. Gitu, lebih ini. Insya Tapi Allah. iya. Ya, oke, monggo terus. Ini karena saya baca, jadi tadi Pak Mas Yul bilang bahwa ini yang baca saya langsung fotokopi ya. Fotokopi 4 biji, saya fotokopi, saya serahkan sama yang punya fotokopi. Kemudian di situ banyak mahasiswi kan dekat kampus ya. Aha. Saya bagiin aja. Adek, tolong baca ini deh, bagus nih. Kita mau diskusi nih malam ini. Akhirnya yang fotokopi saya bilang, ayo Muslim, Pak, kamu Islam ya? Oh iya, baca ini. Ini bagus nih. Tadi baru saya pulang. Artinya apa? Iya, serius. Jadi saya juga digerakkan itu, hati saya digerakkan bukan mungkin dari Allah ya. Kok bisa punya ide begitu gitu. Jadi tadinya saya kan nggak mau foto, biasanya dari HP ini saya baca kan. Saya fotokopi, saya bagiin gitu loh. Jadi ada mahasiswi, ada 3 gitu, saya kasih satu, terus yang punya fotokopi saya kasih. Saya bilang, ini baca Pak, ini adalah dosa besar yang kita tanpa kita sadari kadang-kadang kita melakukan. Oh iya Pak. Jadi sebenarnya kita mau berdakwah itu sangat mudah ya kalau ada niat ya, nggak usah harus bagaimana. Iya, bagus. Ya, ini Bagus. mudah-mudahan ada manfaatnya kan, paling sedikit saya ada inilah. Oh, besar itu manfaatnya, besar sekali itu. Iya. Terutama bagi 4 orang itu. Ya mudah-mudahan dia juga tertarik membagikan kepada teman-temannya Iya, lagi tuh. justru itu bagus tuh, bagus. Oke, monggo. Menguat, udah obat penyakit ya. 1, menguatkan tawakal kepada Allah. Yakin bahwa rezeki datang dari Allah, bukan semata dari usaha manusia. Yep. Dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Ya. Jadi rezeki itu sudah ditentukan. Tapi bukan berarti kita tidur minta kaya gitu, enggak. Artinya burung aja dia harus ngepak untuk terbang. Sekarang burung bilang,
aku males deh ngepak gitu, capek. Tapi dia mau terbang nggak bisa kan? Dia harus tetap ngepaken gitu. Monggo. Membiasakan sedekah. Imam Ghazali menekankan obat utama bakhil dan syuh adalah memaksa diri memberi. Nah, ini bagus sekali, memaksa diri memberi, walaupun berat. Ya, memang pertama berat, tapi kalau udah biasa sampai dia menikmati kenikmatan bersedekah, udah oke, udah. Karena hati dilatih dengan amal nyata. Makanya di Quran disebutkan sarai wa dharai. Jadi dalam keadaan senang dan susah. Ya toh? Kita perhatikan ya. Quran itu kan dibikin Allah ya. Dan Allah yang menentukan rule-rule-nya, akibatnya, gitu kan. Jadi Allah berfirman kalau kamu itu beramal tuh jangan pada waktu sukses saja. Dharai juga jadi waktu susah juga. Kalau dari matematik kan nggak masuk akal kan. Kita kalau punya 100 boleh kan ngasih 10. Tapi kalau cuma punya 5 masa ngasih 3, ngasih 2, enggak kan? Tapi dianjurkan Allah itu. Karena apa? Allah jamin akan dikembalikan berpuluh-puluh kali gitu. Tapi itu kan soal iman. Ngerti ya? Soal iman. Jadi makanya harus dipaksa ini benar nih. Harus dipaksa kita. Dalam keadaan susah pun kita Harus maksa. ini harus dipaksa. Oke, monggo. Ya, mungkin kalau saya usulkan ya teman-teman tuh buat jadwal gitu. Jadwal itu kan seperti katakan ya, tiap hari satu, habis subuh saya ngaji 4 lembar, habis gitu saya harus tahajud saya harus memberikan sedekah subuh. Itu ditulis saja, ditulis. Mau melakukan apa enggak, pokoknya ditulis saja itu. Satu saat kita akan bisa itu melaksanakan semua. Insya Allah. Dan pelaksanaan kita itu tidak terpaksa ya. Tidak terpaksa. Memang pertama kita dipaksa untuk melakukan, tapi pada saat kita sudah melewati itu, kita tidak memaksakan diri atau tidak dipaksakan oleh orang dengan kesadaran sendiri. Jadi tahajud, memberi subuh ya, katakan nggak usah banyak, 10.000 kayak berapa gitu, lama-lama kok ada kenikmatan ya, itu karena saya kira itu praktisnya. Jadi kayak ada jadwal gitu. Taruh aja mau tidur, misalnya mau tidur baca apa ya, sebelah bantal itu kita tempelin aja ayat gitu ya, jadi pada saatnya sudah selalu baca. Saya melakukan itu. Ini teman-teman yang nggak kenal Sokat waktu mudanya, kayaknya kayak Ustadz. Kalau tahu sama mudanya kayak apa ini? Ini siapa yang mempengaruhi dia seperti kayak ini? Ini siapa ini? Alhamdulillah kan. Ustadz baru ya. Baru Ustadz. Bukan saya nggak ada. Cuman gini, orang yang punya kesadaran ya, artinya kesadaran itu akan timbul pada hati yang bersih. Tidak berarti hati saya bersih ya, saya masih pengen mobil baru, pengen baju bagus, pengen macam-macam. Jadi sebenarnya untuk memberikan kebahagiaan orang lain itu kita tidak harus memberikan uang. Kadang-kadang kita bicara, ini kemarin ini ada tukang ya di rumah, tukang loak, ngumpulin barang bekas. Saya tanya sehari bilang, aduh nggak pasti siapa gini. Oke, kamu bantuin saya ninggiin garasi saya karena saya takut banjir ya. Kamu saya kasih sekian. Oh saya nggak bisa, nggak usah kan bilang nggak bisa, saya ajarin. Caranya gini, akhirnya saya itu di kontraktor, dia minta sekian, katakan 10. Kita kerjain sendiri itu biayanya cuma 3 gitu loh. Jadi 1/3 gitu sama mereka gitu, sama si tukang tukang gerobak itu. Nah, hal begitu pertama, saya membagikan uang kepada mereka. Yang kedua, dia punya keahlian tambahan gitu.
Jadi dia bisa nggak pasir sama semen di Pak, ini berapa ukurannya? Oh segini segini. Airnya jangan. Nah, jadi begitu. Kita membantu orang begitu, itu saya pikir lebih baik daripada kita memberikan uang 100.000 tanpa ada pembelajaran kepada mereka. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan ya, apalagi kita anak ITB kan udah pengalamannya luar biasa ya. Istilahnya Jadi kayak daripada pengalaman kan pengalaman jangan dipendam gitu kan. ya istilahnya kan jangan ngasih ikan, ngasih pancing gitu kan. Ya. Ya. Iya. Ya udah kamu kirim uang ke saya deh. Pancingnya Nanti kirim kan pancing harus aja. gini, Yul, Kirim kalau pancing. kita ngirim ke Yul 10 juta, pasti balik 50 juta. Pasti. Iya. Ya Yul, gua kirim sekarang nih Yul. Ya boleh. Oke. Nah, ini membiasakan sedekah. Ini penting ya. Imam Ghazali menekankan obat utama bakhil dan syuh adalah memaksakan diri tadi ya. Oke. Ya, Yang nomor 3 nih. ketiga, mengingat kematian. Mengingat kematian. Semua harta akan ditinggalkan, itu pasti. Yang dibawa hanyalah amal, sedekah, dan hati. Ya, ini yang ketiga ini. Hati yang bersih. Jadi ada 3 ya. Amal ini mungkin amal jariah yang dimaksud ya. Amal biasa. Oh, amal biasa. Amal, amal. Kerja ya. Sedekah dan hati yang bersih. 4, melatih qanaah. Belajar merasa cukup. Qanaah bukan malas bekerja, tetapi hati tidak diperbudak dunia. Kelima, bergaul dengan orang zuhud dan dermawan. Hati manusia mudah meniru lingkungan. Hati manusia mudah meniru lingkungan. 6, merenungi kefanaan dunia. Jadi Imam Al-Mawalud menekankan bahwa dunia hanyalah titipan sementara. Titipan sementara. Dititipin kita ini, bukan owner ya. Orang rakus seakan ingin menggenggam sesuatu yang pasti lepas. Kalau pelajaran dari Nabi Isa atau Yesus itu kan dia bilang ngajarin ke pengikutnya. Kalau kita nyebrang jembatan, masa kita bikin bangunan di situ? Kan enggak, kan cuma lewat. Ya dunia itu seperti itu. Dunia itu kayak jembatan aja. Jadi kita mikirnya nanti sampai lewat jembatan itu gimana. Jadi jangan terus berhenti bercokol di jembatan itu bikin ini. Ngerti nggak? Jadi jangan terlalu mewah di dunia. Oke. Tingkatkan lawan syuh. Tingkatan lawan syuh. 1, syakha, dermawan. Mudah memberi. Kemudian ithar, mengutamakan orang lain. Memberi walaupun diri sendiri membutuhkan. Inilah makom tinggi yang dipuji Allah dalam Al-Hasyr. Ya. Jadi Kesimpulan. Allah tuh suka kita kalau memberi yang kita suka. Aneh ya. Yang kita suka itu kita kasih. Makanya Idul Adha, tahu ceritanya Idul Adha itu kan Nabi Ibrahim tuh waktu Ismail itu umur 12. Cintanya kepada Nabi Ismail itu berlebihan. Maka Allah menurunkan sembelih itu anakmu karena mengganggu hati dia ke Allah. Itu ceritanya gitu. Oke, terakhir. Kesimpulan, menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Mawul, syuh adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Akar utamanya adalah cinta dunia dan lemahnya tawakal. Ia melahirkan banyak dosa lain. Dan obatnya adalah tawakal, sedekah, qanaah,
mengingat akhirat, serta melatih hati untuk melepaskan ketergantungan kepada dunia. Karena hati yang bebas dari syuh akan lebih mudah ikhlas, tenang, bersyukur, dan dekat kepada Allah. Masya Allah. Mbah Yanto Toronto 2026. Untung saya tulis Mbah Yanto ya. Kalau cewek-cewek itu ngelihat Mas Yanto kan mereka nyari saya. Ya, benar ya. Kamu menghindari suatu kenikmatan ya. Oke. Ada yang tanya lagi? Ana mau nanya? Aksin, Ana. Oke. Kalau nggak ada, Saya lah, kalau nggak ada. kalau nggak ada kita tutup. Saya ada dikit. Oh ada, enggak. Bukan nanya sih sebetulnya. Jadi Komentar. apa ya? Sangat menarik ya untuk itu. Tapi intinya adalah yang saya ini di luar dari ini apa dari sifat ya, dari sifat. Ini ada suara dari mana ya? Bentar. Asin. Tak mute ya. Oke, go ahead. Oke, terusin ya. Oh iya, ini Ya. di luar dari sifat manusia. Tapi saya ini apa namanya tertarik dengan tadi yang ditanyakan oleh Mbak Anindya atau siapa ya tadi Mbak yang Anida. tentang apa ya, zakat atau zakat atau apalah atau sedekah zakat itu. Jadi saya jadi merasakan bahwa kekurangan semacam apa ya, infrastruktur atau penjelasan yang mengenai zakat yang sangat apa komprehensif gitu ya. Berbeda dengan yang lain karena kalau kita tahu bahwa zakat itu kan salah satu rukun Islam ya. Jadi kalau kita misalnya dari rukun Islam itu ada 5 kan, jadi salah satunya adalah zakat. Jadi sepertinya zakat ini di tempat saya itu kayaknya kurang terstruktur. Jadi kayak tidak punya patokan, tidak punya apa namanya semacam penekanan gitu ya. Kan misalnya kita syahadat, oke, salat, nggak, zakat itu ketiga atau keempat ya, puasa, ya kan, Ketiga. ya, Empat. anggaplah ketiga gitu ya, zakat ketiga kan, itu kan suatu sangat zakat, terus keempat puasa, kelima haji kan. Jadi, nah ini yang zakat ini apa ya ininya tuh kalau sholat misalnya sholat kan sampai misalnya detail sekali misalnya ini sebetulnya zakat juga sudah detail cuman apa sosialisasinya gitu ya sepertinya tertinggal di tempat saya. Kalau nggak tahu kalau di Toronto sana di apa dan juga di tempat lain ya. Kalau saya melihat bahwa ini penting untuk kita menggugah masalah zakat ini apa ya lebih terstruktur gitu apa sistematik jadi sehingga menjadi apa menjadi pegangan gitu. Jadi kita di lima rukun Islam kita itu pincang di zakat ini menurut saya ya. Sebenarnya Mungkin itu ini juga ya, Pak, silakan. penjelasan Rasulullah itu sederhana sekali. Waktu sahabat nanya kan, saya mau bayar zakat itu gimana Rasulullah? Zaman dulu kan hasil panen gitu ya. Ya toh? Coba hasil panen itu apa? Terus dibagi Rasulullah bagi 40. Panennya itu misalkan kurma lah. Dibagi 40, diambil satu bagian. Ini untuk zakat. Karena 1/40 itu kan 2,5%. Artinya, maka itu saya terapkan di saya. Kalau saya misalkan punya dapat uang gaji apa-apa ya,
1 juta gitu. Langsung 2,5% saya ambil. Saya nggak ngitung-ngitung ini untuk bayar ini baru dikurangin, enggak. Dari yang saya dapat itu, saya langsung bagi 40, yang 1/40, 2,5% saya ambil buat zakat gitu. Sebenarnya as simple as that. Tapi orang terus bikin ada ini, untuk ini, jadi akhirnya bingung. Ya, Iya, iya, iya mungkin. gampangnya kayak gitu. Iya, tapi itu apakah itu maksud saya itu karena keputusan pribadi atau karena memang misalnya di sana tuh ada lembaga sehingga Ada. misalnya ada lembaga yang misalnya menekankan, kamu sudah sholat, sudah syahadat, sudah sholat, tapi zakatmu gimana gitu. Ada yang apa misalnya Oh, semacam apa ya. Jadi bukan itu kan pribadi-pribadi di sini juga mungkin pribadi-pribadi oke. Tapi kalau secara misalnya tadi contohnya anaknya misalnya gitu ya. Kan selama ini anaknya misalnya sibuk bekerja mhm. dan merasa misalnya sudah membayar pajak ya, sudah membayar pajak mungkin merasa sudah ini tuh. Tapi terlewat Oh, lah oke. gitu sesuatu yang sangat-sangat mungkin harus ada pihak yang apa menegur atau mengingatkan lah bukan menegur ya bahwa kita itu ada semacam kesadaran karena teguran gitu. Jadi bukan karena apa individual gitu. Mungkin apakah begitu? Apa di sana memang ada yang menegur atau gimana? Oh, enggak ada. Jadi kayak sholat itu juga, kalau sholat ada azan gitu ya, manggil gitu ya, Iya, iya, ada iya, jumatan gitu ya. Kalau iya, iya, betul, iya. kalau zakat itu enggak ada tuh. Haji, Nggak ada haji ya, apa? Haji juga enggak ada kan? nggak ada. Iya tuh. Tapi Banyak kalau memang yang tak, ya kalau yang lain kan apa ya? Kalau yang lain itu karena ada sistematisnya gitu kan, ada iya sistem. ada sistemnya dan merasa malu gitu ya. Iya betul. Ada merasa malu. Kalau zakat kan nggak kelihatan gitu ya. Zakat nggak kelihatan, Jadi betul. nggak kelihatan karena udah bayar pajak, misalnya udah bayar ini seolah-olah udah kewajibannya. Nah ini kan mungkin bisa dibahas juga. Mungkin Memang mungkin kayak ada kayak kayak ya. Mbak Anida tadi kan, kalau Hmm. saya sendiri kayak Mbak Anida ngasih tahu ke anaknya, kamu udah bayar zakat belum, kayak gitu loh. Hmm. Itu Langsung yang langsung yang eh, berarti berarti apa ada pemberitahuan dari orang tua atau apa iya, gitu ya. saya Itu selalu mungkin nanya, bagus tuh ya. saya nanya kamu bayar zakat gimana caranya gitu. Jadi saya tanya, gimana cara membakalnya zakatnya gitu. Iya, iya. Minimal kita ke keluarga dulu. Kalau Hmm. kalau dakwah itu nggak usah mulu-mulu, wah saya harus mencapai 1.000 orang, nggak. 1-2 orang yang deket Hmm. kita, anak kita ini itu udah cukup kok. Jangan muluk-muluk Iya, iya. gitu ya. Jangan muluk-muluk. Ya, Iya, iya. udah cukup. Insya Allah. Iya, Ini udah iya, larut, iya, iya, udah iya. larut ya. Lebih dari iya, Makin. iya. Maaf, maaf. Nah, Oke, tapi makasih bagus kok. terusin. Jadi memang memang ini untuk ajang tanya jawab ya. Dan bukan hanya ini, nanti mungkin minggu depan kita ulas lagi kalau belum tuntas gitu. Tapi Iya, memang iya, iya, kita tuh di sini untuk belajar gitu. iya, iya. Karena ingatan 2 minggu yang lalu kalau kita belajar begini ini, itu malaikat pada turun loh di keliling Iya, kita. iya, iya. Mereka turun dan mereka mendoakan, memberi sakinah, barokah, kan luar biasa Hmm, itu. hmm, hmm, Insya hmm. Allah. Iya, iya. Oke, Oke, Kak, monggo siap. ditutup. Iya, iya. Ya, alhamdulillah kita membahas sesuatu malam ini yang cukup eh, penting ya dan sangat-sangat bermanfaat ya karena penyakit hati ya, penyakit yang tak terlihat, tidak dirasa gitu. Jadi benar-benar ya. Dan mudah-mudahan ya kita untuk pembahasan ini menambah empati ya, empati kita kepada sesama. Karena dengan adanya empati itu kita bisa membantu ya. Meskipun kita cukup tidak berlebih gitu. Karena empati, dorongan empati biasanya memberikan kita untuk dorongan membantu.
Saya kira demikian dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan dan terutama Ustadz Yulianto. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa membahas yang nomor 11. Saya berharap untuk di PDF-kan ya nanti karena saya juga ingin mengcopy dan kalau bisa orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.